Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu Guru serta seluruh siswa Samasion yang terkasih di dalam Kristus. Dalam situasi sekarang ini, meskipun kita dalam situasi yang agak mengkhawatirkan yaitu COVID-19, saya berharap bahwa kita semua sehat dalam lindungan kasih Tuhan. Dalam situasi ini, mungkin banyak di antara kita yang punya keinginan yang kuat, tekad yang dalam untuk bertemu dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, dan lain sebagainya. Tetapi saya mau bilang bahwa mari kita bersabar, sabar, dan bersabar lagi. Saya yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang indah dalam hidup kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang luar biasa bagi kita semua. Baik, Bapak dan Ibu Guru serta seluruh siswa Samasion, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian yang mengatakan indah rencanamu. Mari kita tinggikan Dia, mari kita puji Dia dengan seluruh hati. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup ini, mari kita selalu andalkan Tuhan. Dialah yang memberikan kita hidup dalam damai sejahtera. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kembali Engkau memberikan kami kekuatan dan kesehatan, kehidupan yang daripada Tuhan. Kami juga bersyukur karena pada hari ini kami akan melanjutkan penilaian akhir semester kami. Oleh karena itu ya Tuhan, sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami rindu mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu juga Tuhan, kami minta biarlah kuasa Roh Kudus menolong kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan, maupun semua kami yang akan mendengarkan dari rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah perenungan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anakku yang ada di rumah yang saat ini sedang bersiap-siap untuk ujian. Tema kita pada pagi hari ini adalah berbicara tentang determination, atau di Indonesia kan menjadi determinasi, atau artinya dalam bahasa Indonesia adalah tekad. Bapak Ibu dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, ada fakta yang unik dan menarik dari seekor ikan salem. Anda tahu ikan salem? Ikan salem itu yang kalau ketemu temannya itu saling salem-saleman atau baku salim. Bukan. Ikan salem atau juga biasa disebut dengan ikan salmon. Nah, ikan salmon ini ketika dia hidup di laut lepas kurang lebih 1 sampai 4 tahun, maka ikan salem raksasa ini berketetapan atau mengambil keputusan untuk kembali ke sungai di mana dia ditetaskan. Nah, di dalam perjalanannya menuju ke sungai itu, lalu kemudian sampai kepada di daerah di mana dia ditetaskan itu, ada banyak rintangan-tantangan yang dihadapi. Khususnya dia akan berenang melawan arus sungai yang begitu keras, yang begitu kuat menghadang dia. Dia akan terus berjuang, dan bahkan menariknya katanya dari ratusan kilometer yang akan dijalani atau dilewati oleh ikan salmon ini, itu semakin hari kecepatannya itu akan semakin ditingkatkan. Supaya apa? Supaya dia bisa sampai menuju ke tempat di mana dia ditetaskan itu. Nah, ini adalah sebuah contoh daripada sikap atau karakter dari yang namanya determinasi. Nah, apa yang dimaksud dengan determinasi? Determinasi adalah berketetapan untuk mencapai tujuan yang benar pada saat yang tepat, meskipun menghadapi tantangan. Jadi sekali lagi, determinasi adalah berketetapan untuk mencapai tujuan yang benar pada saat yang tepat, meskipun menghadapi tantangan. Jadi itulah yang dimaksud dengan determinasi atau tekad, ya.
Biasa di dalam bahasa sehari-hari kita dengar, biasa orang berkata pokoknya bulat mi tekadku. Bulat mi tekadku artinya bahwa dia sudah berketetapan untuk melakukan sesuatu. Ketika dia mengatakan saya sudah bulat tekadku, artinya betul-betul ketetapan hatinya telah diambil dan siap untuk bertindak, siap untuk menghadapi tantangan yang ada. Ya, jadi kurang lebih itu yang dimaksud dengan determinasi. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa sikap determinasi ini sangat penting dan harus ada di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam sebuah buku Meraih Sukses yang Sejati dikatakan bahwa salah satu karakter yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mau memiliki kesuksesan, yaitu adalah dia harus memiliki determinasi di dalam kehidupannya. Jadi ini mengapa begitu pentingnya determinasi itu ada di dalam diri kita. Karena kita tidak akan bisa mencapai kesuksesan atau keberhasilan sejati kalau di dalam diri kita tidak ada sikap determinasi itu. Dalam bacaan firman Tuhan yang barusan saya bacakan untuk kita pada pagi hari ini, itu seorang tokoh yang bernama Joshua dan bahkan bersama dengan temannya yaitu Kaleb. Itu adalah dua tokoh yang memiliki sikap determinasi di dalam kehidupan mereka, sehingga akhirnya Tuhan memilih mereka, menetapkan mereka untuk untuk membawa bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Jadi salah satu faktor keberhasilan daripada Yosua dan Kaleb dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel, untuk menggantikan Musa membawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Itu menurut hemat saya, itu karena di dalam diri Joshua dan Kaleb itu ada karakter determinasi. Nah, bagaimanakah ciri-ciri daripada orang yang memiliki determinasi di dalam kehidupannya? Nah, di dalam bagian ini saya melihat ada 4 ciri dari orang yang memiliki determinasi dalam hidupnya. Yang pertama adalah, ciri pertama adalah ada sasaran yang mau dicapai dan memastikan bahwa sasaran yang mau dicapai itu adalah sasaran yang benar. Jadi, orang yang memiliki determinasi, cirinya yang pertama adalah orang yang memiliki sasaran. Orang yang telah menetapkan di dalam kehidupannya itu ada sasaran yang harus dia capai. Ya, berbeda dengan tujuan. Tujuan memang itu penting. Setiap kita wajib atau harus memiliki tujuan hidup. Tetapi tujuan hidup itu berbicara sangat luas. Jadi maksud dari sasaran ini adalah penjabaran daripada tujuan itu, atau langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mencapai tujuan itu. Itulah yang dinamakan sasaran. Jadi sasaran itu adalah sesuatu yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan dari hidup kita. Nah, contohnya begini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau tujuan Anda adalah ranking 1, maka sasaran Anda di dalam proses belajar mengajar adalah setiap bidang studi Anda harus menuntaskannya atau mau mencapainya dengan nilai yang maksimal. Nah, kemudian dipecah lagi di dalam langkah-langkah yang lebih konkret, yaitu sasaran-sasaran yang lebih detail lagi, yaitu untuk mencapai tujuan supaya saya menjadi ranking 1, maka sasaran saya adalah maka setiap mata pelajaran saya harus mendapatkan nilai yang maksimal. Bagaimana caranya? Saya harus belajar, mengerjakan PR, mengerjakan tugasnya, dan mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Maka itulah sasaran saya, sehingga saya mencapai tujuan, yaitu apa? Supaya menjadi ranking 1. Nah, jadi orang yang memiliki determinasi itu adalah orang yang mampu menetapkan sasaran di dalam kehidupannya, dan sasaran itu bukan sembarang sasaran,
tapi sasaran itu adalah sasaran yang benar. Ya, ada orang juga bisa saja orang berpikir begini, oh saya mau ranking 1, tetapi sasaran saya adalah nilai dari setiap bidang studi 100 dengan cara apapun saya bisa peroleh, yaitu dengan cara melakukan contekan ke waktu ujian atau apapun, menciplak atau melihat tugas-tugas orang lain lalu kemudian diciplak dan lalu diserahkan kepada guru. Nah, itu juga bisa mendapatkan nilai kalau gurunya tidak tahu, kalau orang tidak tahu, tidak lihat. Nah, tetapi itu sasaran yang salah, sasaran yang tidak benar. Nah, yang dimaksud dengan orang yang memiliki determinasi adalah orang yang menetapkan sasarannya, tetapi bukan sembarang sasaran, tetapi sasaran itu adalah sebuah sasaran yang benar. Nah, oleh karena sasaran itu benar, maka dia akan melakukannya dengan semaksimal mungkin. Jadi, orang yang memiliki determinasi, poin kita adalah orang yang memiliki mampu menetapkan sasarannya dan mampu memahami bahwa sasaran yang diambil itu adalah sasaran yang benar atau tepat. Ciri yang kedua, orang yang memiliki determinasi dalam kehidupannya adalah dia akan mengabaikan hal-hal yang mengalihkan perhatian. Jadi di dalam ciri ini adalah ketika dia sudah menetapkan ada sasaran yang harus dia capai, ya, kemudian dia memahami bahwa sasaran itu adalah sasaran yang tepat, yang benar, maka ketika dia sudah melangkah untuk mau mencapai sasaran itu, maka apapun yang akan mengalihkan perhatian dia, yang akan mengalihkan fokus dia kepada sasaran yang mau dicapai, itu dia akan abaikan. Ya, dia akan kesampingkan. Jadi tidak boleh ada yang menghalanginya. Dia harus berupaya sedemikian rupa. Dia akan mengabaikan, menyingkirkan semua hal-hal yang akan mengambil alih fokus dia untuk mencapai sasaran itu. Jadi dia akan mengesampaikan atau mengabaikan. Jadi mungkin saya memberi contoh di dalam dunia olahraga, khususnya di sepak bola. Nah, kalau orang yang bermain sepak bola itu, maka sasarannya itu gol itu, atau memasukkan bola ke dalam gawang lawan. Nah, orang ini itu sasaran dia. Jadi pemain bola ini, striker ini, itu dia akan berupaya untuk mencapai golnya atau untuk menggolkan bola yang akan dia bawa itu, maka dia akan abaikan semua apa yang ada di samping kiri kanannya. Nah, contohnya mungkin seperti ini ya. Kalau dia bermain bola, mungkin ada yang sweet. Oh, dia tidak akan, siapa ya? Tidak mungkin. Karena pasti bolanya akan diambil lawan. Kalau kan mungkin waktu dia bertanding bermain bola, atau seperti Messi itu atau Ronaldo, waktu dia bawa bola, itu penonton atau pengawal memanggil, Ronaldo, hai. Tidak mungkin dia akan balik. Kenapa? Karena pasti bolanya akan diambil oleh lawan. Dan dia tidak akan bisa mencapai sasaran dia, yaitu akan menciptakan gol. Jadi, kalau di dalam dunia kita sebagai seorang pelajar, kalau kita punya sasaran yaitu mendapatkan nilai yang maksimal atau nilai 100 atau ranking 1, maka segala sesuatu yang akan mengambil alih fokus kita untuk mencapai sasaran itu, maka kita harus abaikan. Ya, contoh itu, kalau ada teman kita yang selalu mengajak kita untuk selalu pergi hangout ke mall, jalan-jalan tanpa mengenal waktu lagi, ya, pokoknya pulang dari sekolah lalu langsung ke mall, dan sampai malam hari dia sudah lupa untuk mengerjakan tugas, untuk mengerjakan PR-nya, atau game, ya, gadget kita, pulang sekolah dia di depan handphone terus atau di depan gadgetnya bermain game. Nah, itu semua hal-hal yang akan mengalihkan perhatian dia untuk mencapai sasarannya. Nah, orang yang memiliki determinasi itu dia akan abaikan. Dia akan singkirkan hal itu. Bukan berarti tidak boleh bermain game, bukan berarti tidak boleh pergi ke mall. Tetapi ketika waktu yang
habiskan terlalu banyak untuk ke mall, untuk hangout atau bermain game atau apapun itu yang akan mengalihkan perhatian dia dari sasaran yang harus dicapai, maka itu akan disingkirkan. Nah, itulah orang yang memiliki determinasi. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang saya kasih di dalam Tuhan, ciri yang ketiga orang yang memiliki determinasi di dalam kehidupannya adalah yaitu tidak mudah patah semangat, ya. Tidak mudah patah semangat. Jadi orang yang memiliki determinasi ini adalah orang yang sangat antusias, yang sangat bersemangat, sehingga apapun yang menghadang atau apapun yang merintangi dia, atau apapun kesulitan yang dihadapi untuk mencapai sasaran dan tujuan hidupnya, itu dia tidak akan gampang menyerah. Dia tidak akan mudah menyerah. Dia akan tetap survive, dia akan tetap berjuang supaya betul-betul sasarannya, tujuannya itu dapat dia capai. Nah, itu sama contohnya di dalam kehidupan seorang pemain basket, ya. Waktu dia bertanding di dalam dia membawa bola, dia dribble bola ke depan, ada tantangan, ada lawan yang begitu besar yang akan mengganggu dia, menjatuhkan dia, mendorong dia, dan lain sebagainya. Bahkan kemungkinan juga ada orang atau lawan yang curang, bisa melakukan banyak hal supaya dia tidak bisa memasukkan bola ke dalam keranjangnya. Tetapi orang yang memiliki determinasi itu tidak akan mudah menyerah. Mungkin dia jatuh, mungkin dia dia dihalangi, dia diberikan tantangan, tetapi dia akan tetap terus berjuang, terus berupaya, terus melakukan berbagai macam hal. Untuk apa? Untuk mencapai sasarannya, untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai goalnya. Nah, itulah ciri ketiga daripada orang yang memiliki determinasi di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan, ciri yang keempat dari orang yang memiliki determinasi adalah berani menghadapi masalah secara langsung. Berani menghadapi masalah secara langsung. Nah, ini juga sangat penting. Kenapa? Karena kalau orang itu tidak berani menghadapi tantangan, maka itu bukanlah orang yang memiliki determinasi. Maka sulit bagi dia untuk mencapai sasarannya, sulit bagi dia untuk mencapai tujuannya. Mengapa? Karena tidak berani atau mudah menyerah atau patah semangat atau apapun dari lawan kata berani itu akan merusak, itu akan menghalangi, itu akan menjadi momok yang akan merusak dan mengalihkan perhatiannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Nah, oleh karena itu, orang yang memiliki determinasi bukan hanya ada sasaran, bukan hanya sasaran itu benar, bukan hanya dia mengabaikan rintangan, tetapi bukan juga hanya dia patah semangat, tetapi betul-betul dia memiliki keberanian. Jadi, ketika dia sudah ada di dalam laga pertandingan, ya, atlet itu atau pemain bola, saya kembali ke contoh pemain bola. Pemain bola itu ketika dia sudah ada di lapangan, jadi siapapun, bagaimanapun lawan yang ada di depannya, ya, itu tidak boleh takut kepada dia, kepada mereka. Kenapa? Karena kalau dia takut, itu akan sangat mengganggu psikologis dia, itu akan sangat merusak kemampuan skill yang ada pada dia, sehingga tidak bisa tereksplor dengan baik, tidak bisa dia melakukan pertandingan dengan baik, dan akhirnya mereka akan dikalahkan dan dia tidak akan bisa bertanding dengan baik. Nah, oleh karena itu, maka orang yang memiliki determinasi itu adalah dia punya keberanian.
Setiap kali ada tantangan, ada masalah, dia tidak mundur. Dia bukan pecundang, dia tidak lari, dia tidak mengambil tumbal untuk dijadikan tumbal supaya dia aman di belakang dan temannya yang maju dan dia yang bermasalah atau dia yang kalah. Nah, seorang yang memiliki determinasi itu dia akan berani menghadapi tantangan. Dia dia mengabaikan halangan-halangan dan dia tidak putus asa, tidak mudah menyerah, tetapi dia juga berani. Ketika ada tantangan di depan dia, maka dia akan maju. Dia tidak akan mundur sejengkal pun. Nah, kalau kita melihat bacaan kita yang kita baca pada hari ini, Joshua dan Kaleb, bagaimana Tuhan memimpin mereka, itu luar biasa ya, sampai dia berhasil memasuki tanah Kanaan. Ya, kalau kita melihat dari sejarahnya, latar belakang daripada kitab ini, sebelum Joshua dan Kaleb dipilih oleh Tuhan untuk melanjutkan kepemimpinan daripada Musa, Musa pernah menyuruh 12 pengintai untuk mengintai tentang negeri yang akan mereka tuju itu. Jadi dari 12 itu, 2 diantaranya adalah Joshua dan Kaleb. 10 yang lain itu terdiri atas dari ke-12 suku Israel. Nah, jadi ketika mereka sama-sama pergi mengintai, lalu pulang dari sana, 10 memberikan laporan yang sama, bahwa hasil intaian mereka, hasil daripada pengamatan mereka di lapangan, melihat bahwa negeri Kanaan itu adalah penduduknya adalah penduduk yang besar-besar, raksasa, sulit bagi mereka untuk ditaklukkan. Jadi kita pasti kalah, kita tidak akan mampu. Tetapi Joshua dan Kaleb punya laporan dan punya pengamatan yang berbeda. Dia datang dengan laporan seperti ini. Memang betul, di sana ada orang besar, berat tantangan, tetapi kita akan maju dan kita pasti akan mengalahkan mereka. Jadi Joshua Kaleb ini melihat tantangan yang ada itu bagi dia bukan sesuatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Jadi memang orangnya besar, memang sulit, tetapi kita bersama dengan Tuhan pasti kita akan berhasil. Jadi ke-10 pengintai yang lain itu ketakutan, tetapi Joshua dan Kaleb itu tidak takut, dia berani. Kenapa? Karena dia tahu ada sasarannya jelas, tanah Kanaan. Ya, tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan bagi bangsa Israel untuk diduduki, menjadi tanah mereka. Oleh karena itu, Joshua Kaleb dia akan gerahkan seluruh kekuatan, dia akan berani menghadapi semua itu karena dia tahu di sanalah tujuan dan sasaran yang harus dia capai. Jadi Joshua dan Kaleb itu memiliki bukan hanya keberanian dari keempat ciri daripada orang yang memiliki determinasi itu semua ada pada Joshua dan Kaleb. Sehingga Alkitab mencatat, sejarah mencatat, dan akhirnya memang merekalah yang dipercayakan Tuhan untuk menduduki tanah Kanaan. Ya, di bawah kepemimpinan Joshua lah inilah bangsa Israel akhirnya berhasil menduduki tanah Kanaan. Jadi Bapak Ibu, saudara dan anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan, jadi inilah ciri-ciri daripada orang yang memiliki determinasi di dalam kehidupannya, sehingga dia menjadi orang yang berhasil, yang sukses, yaitu Joshua dan Kaleb ini memiliki keempat ciri itu, yaitu dia memiliki berketetapan untuk mengetahui bahwa ada sasaran yang harus dia capai di dalam hidupnya, dan dia tahu sasaran itu adalah sasaran dari Tuhan, itu pasti benar. Yang kedua, dia mengabaikan segala rintangan, halangan, apapun yang akan mengalihkan fokus dia daripada sasaran itu, dan terus dia fokus dan dia akan maju. Lalu yang berikut, dia tidak mudah patah semangat. Ya, ada tantangan dan rintangan, dan dia tidak patah semangat dan dia berani menghadapi semua tantangan yang ada. Nah, kiranya determinasi ini juga
ada di dalam diri setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, dan terlebih lagi kita sebagai seorang pelajar, di dalam meraih atau di dalam mencapai cita-cita kita, di dalam mengupayakan mencapai cita-cita kita, mari sikap determinasi ini kita tumbuhkan di dalam diri kita. Karena ada banyak manfaat, ada banyak keuntungan, dan terlebih lagi bahwa ini adalah salah satu karakter penentu daripada kita bisa mencapai kesuksesan di dalam kehidupan kita, dalam bidang apapun. Ini berbicara di dalam hal apapun. Sikap determinasi ini harus ada di dalam diri setiap kita. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini bisa menjadi berkat bagi kita dan bisa semakin menyemangati kita untuk mengikuti ujian hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, saat ini kita akan bersama-sama berdoa, menyerahkan seluruh aktivitas kita dan menyerahkan ujian kita pada hari ini. Namun sebelum berdoa, mari kita akan menyanyikan sebuah pujian, Hatiku Percaya. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara serta anak-anakku yang ada di rumah, kita mengambil waktu yang singkat ini, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita lakukan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Jadi kita ikuti pujian ini, mari kita memuji Tuhan. Tuhan, marilah kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita katakan bahwa saat kita melihat jalan, hatiku percaya kepada Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Kita nyanyikan dari awal pujian ini dengan sungguh-sungguh, mari katakan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya,
Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kepada Tuhan kami naikkan. Oleh karena Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan yang kami percayai di dalam kehidupan kami. Sekalipun di dalam perjalanan hidup kami ada banyak tantangan, rintangan, ada banyak cobaan yang kami hadapi sebagai anak-anak Tuhan, dan secara khusus kami juga sebagai pelajar atau siswa. Ada banyak pergumulan kami, tugas-tugas kami, nilai-nilai yang harus kami kejar, kami rampungkan. Oh Bapa, mampukan kami semua untuk menghadapinya. Kami bersyukur kepada Tuhan, hari ini Engkau mengajarkan kepada kami sikap determinasi, supaya kami memiliki sikap determinasi di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk benar-benar mengaplikasikan firman Tuhan ini, sehingga keberhasilan, kesuksesan sejati dari Tuhan dapat kami capai. Terima kasih Tuhan, mampukan dan tolong kami ya Tuhan, supaya kami memiliki sikap determinasi di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah namamu Bapa. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan kami atau ujian kami. Tuhan berkati anak-anak kami yang akan mengikuti ujian di rumah mereka masing-masing. Tuhan berikan mereka ingatan yang kuat, agar mereka dapat mengisi soal demi soal dengan baik, dengan benar. Serta taruhlah dalam hati mereka kejujuran. Mereka dapat mengikuti ujian dengan jujur, sekalipun tidak bisa dilihat secara langsung oleh Bapak dan Ibu guru atau orang tua mereka atau siapapun ya Tuhan. Biarlah mereka tetap mengerjakannya dengan tanggung jawab, dengan jujur di hadapan Tuhan, sehingga nilai yang mereka peroleh juga adalah nilai yang baik, yang penuh dengan kejujuran. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh anak-anak kami, berkati media, berkati jaringan internet yang akan digunakan. Demikian juga Bapak Ibu guru, bidang studi yang akan mengujikan pelajarannya hari ini, berikan mereka kekuatan, kesehatan di dalam mengawasi dari rumah. Dan demikian juga Tuhan untuk seluruh Bapak Ibu guru yang akan mengolah nilai, merampungkan nilai-nilai, khususnya mata pelajaran yang telah diujikan. Tolonglah berikan kekuatan agar semuanya dapat dikerjakan dengan baik, sesuai dengan deadline waktu yang sudah ditentukan. Semua kami boleh memasukkan nilai-nilai itu. Terima kasih Tuhan. Jika ada di antara kami yang lemah, kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, pulihkan, yang bergumul berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Atas kesetiaan kita mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas, selamat berujian, dan bagi Bapak Ibu guru, selamat memeriksa, selamat mengolah nilai. Tuhan memberkati kita semua. Oh ya, terima kasih juga buat Bapak Ibu guru dan seluruh siswa yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini, yang sudah mengirimkan video rekaman lagu mereka, dan hari ini telah ditayangkan tadi, dan pujian yang sangat memberkati. Kiranya apa yang telah kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan, semuanya boleh menjadi berkat, dan terlebih lagi Tuhan dimuliakan, dan Tuhan akan mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.